di sini saya akan menjelaskan tentang refuse. Refuse artinya menolak menggunakan atau menerima barang-barang yang tidak perlu, terutama yang berpotensi menjadi sampah atau sulit didaur ulang. Tujuannya agar kita tidak menambah timbunan sampah dari awal. Oke, contoh penerapan refuse adalah yang pertama, menolak kantong plastik sekali pakai dan membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, menolak sedotan plastik di restoran dan membawa sedotan stainless steel atau bambu. Yang ketiga, menolak brosur, pamflet, atau barang promosi yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, menolak produk dengan kemasan berlebihan, misalnya snack yang dikemas dengan berlapis-lapis. Dan yang kelima, menolak penggunaan styrofoam atau alat makan sekali pakai. Oke, tujuan dari refuse adalah mengurangi jumlah sampah sejak sumbernya, mendorong gaya hidup ramah lingkungan, dan membiasakan diri berpikir sebelum menerima atau membeli sesuatu. Oke, di sini aku akan menjelaskan apa itu reuse. Reuse artinya menggunakan kembali barang yang masih layak pakai tanpa mengubah bentuk atau mengolahnya. Tujuannya agar tidak langsung menjadi sampah dan bisa dimanfaatkan kembali untuk fungsi yang sama atau berbeda. Nah, adapun tujuan dari reuse, yang pertama itu mengurangi timbunan sampah di lingkungan, menghemat sumber daya alam dan energi, menekan biaya pembelian barang baru, membiasakan gaya hidup hemat dan ramah lingkungan, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Adapun manfaat dari reuse, yang pertama itu mengurangi pencemaran tanah dan air akibat sampah, lalu menghemat energi produksi barang baru, menjaga sumber daya alam agar tidak cepat habis, lalu menghemat pengeluaran rumah tangga, menumbuhkan kreativitas dalam memanfaatkan barang bekas. Adapun contoh-contoh dari reuse, yang pertama yaitu menggunakan botol kaca bekas selai untuk menyimpan bumbu dapur, lalu yang kedua menggunakan kaleng susu bekas sebagai pot tanaman, lalu yang ketiga memakai kantong plastik atau tas belanja lama saat berbelanja lagi, lalu yang keempat menggunakan kertas bekas yang masih kosong di satu sisinya, lalu yang terakhir menggunakan pakaian lama sebagai kain lat. Nah, itu adalah pengertian tentang reuse dari aku. Terima kasih. Jadi aku akan menjelaskan mengenai kompos. Nah, kompos itu adalah suatu pengolahan dari bahan-bahan sisa alam seperti makanan yang sudah busuk, daun yang kering, dan rumput. Nah, ini akan menjadi kompos yang berguna bagi tanah dan tanaman tersebut. Nah, ini akan lebih kaya nutrisi dibandingkan pupuk yang dari buatan kimia. Nah, apa sih manfaat kompos bagi lingkungan? Untuk lingkungan, kompos itu bermanfaat untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Yang kedua, mengurangi gas emisi metana dari tumpukan sampah. Bahan-bahan untuk kompos itu ada dua. Yang pertama bahan hijau. Nah, itu dari kotoran hewan herbivora, terus ampas teh dan kopi, dan rumput segar. Kalau bahan coklatnya itu dari sisa-sisa kertas, serbuk gergaji, dan ranting kayu kecil. Apa sih yang nggak boleh dikompos? Contohnya itu daging, tulang, dan kotoran dari hewan karnivora. Oke, sekian. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin mengenai recycle. Nah, recycle ini atau daur ulang adalah sebuah proses mengubah bahan limbah atau sampah menjadi bahan baru atau produk baru yang dapat digunakan kembali. Nah, tujuan utama dari recycle ini adalah mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, menghemat sumber daya alam. Misalnya, kita nggak perlu menebang pohon baru untuk membuat kertas baru. Salah satu contoh dari recycle ini sendiri adalah botol bekas yang diubah menjadi pot bunga, dan pakaian bekas juga bisa diubah menjadi keset kaki. Nah, sekarang aku akan menjelaskan apa sih reduce. Reduce itu mengurangi jumlah sampah atau limbah yang kita hasilkan sejak awal dengan cara menggunakan barang seminimal mungkin atau memilih barang yang tidak mudah menjadi sampah. Nah, apa sih manfaat reduce? Reduce itu memiliki manfaat yang pertama itu mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan air. Yang kedua, itu bisa menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, itu bisa menghemat biaya karena kita cuma membeli barang yang seperlunya aja. Masuklah kita ke contoh reduce. Contoh yang pertama itu membeli produk dengan kemasan besar agar mengurangi kemasan kecil yang lebih banyak. Yang kedua, kita bisa memilih produk yang tahan lama. Dan yang ketiga itu mengurangi penggunaan tisu yang berlebihan.
ke dalam. Ya lo ngapain? Ada, ayo. Ih, banyak kali pulsa-pulsa ini udah lama. Lah. Biar kita Emang nggak ada yang ngambilin ya? nggak ada orang yang mau. Mau dong. Sampah-sampahnya kita mau di situ aja. Banyak kali sampah kita ini ya. Tuh. Apa kalian? Bentar ya. Kalian mau buang apa? Mau sumpit ini? Kalian nggak tahu apa itu 5R ya? Enggak. Ini salah satu contoh dari recycle. Ini kita bisa menggunakan kembali menjadi salah satu produk yang bernilai. Nah, itu kita bisa buat. Emang mau dibuat apa sih dari sini? Ini kan sumpit biasa doang. Lah, jangan salah, ini bisa dibuat jadi gantungan kunci. Iya betul. Gimana cara buatnya? Nanti kami ajarin. Oke. My transistor radio comes from far away. And when it's night over here, over there, it's a breaking day. I remember all the good times I had walking in the sand with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams, like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. As we walked by the river and she softly took hold of my hand, that's when I fell deep in love with the girl made in Japan. We would lay on Tokyo Bay, and the singing of the birds woke us up at the break of day. Her smiling eyes always seemed to try to understand all the love in my heart for the girl made in Japan. My transistor radio comes from far away, and when it's night over here, over there, it's a breaking day. She cried when she said she'd been promised to another man. That's when I left my heart with the girl made in Japan. Aku lupa kalau tugas gue cuma lalu. Itu aku lagi santai. Aku kerjain sekarang aja deh. Tapi kalau aku pakai kertas kayak gini sayang. Kayaknya masih ada deh di binder aku. Halamannya masih kosong. Feel my love, mere words could not explain. Tuh kan ini masih kosong. Ini bisa nih jadi sele-sele. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am.
with you. I wonder, can we become love persona? Pakai plastik nggak, Kak? I'll always be the one. Nggak usah bang, udah ada tas belanja. Let me love you and show you how special you are. I wanna be your baby. You'll always be my baby. Tell me what you want now. Sing it to the world. Baby, give me time. I'ma be your girl. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 macam tempat sampah. Yang pertama itu ada tempat sampah organik. Tempat sampah ini biasanya berwarna hijau. Tempat ini itu digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari bahan alami dan mudah membusuk, seperti sisa makanan, daun kering, kulit buah, dan sayur busuk. Sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos atau pupuk alami, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman dan ramah lingkungan. Yang kedua, ada tempat sampah anorganik. Tempat sampah anorganik biasanya berwarna kuning atau biru. Tempat sampah ini digunakan untuk sampah yang tidak mudah terurai oleh alam, misalnya plastik, kaleng, kaca, logam, dan styrofoam. Sampah anorganik sebaiknya didaur ulang agar tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, di TPA. Misalnya, dengan mengubah botol plastik menjadi barang kerajinan atau barang lain yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Yang ketiga, ada tempat sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Tempat sampah B3 ini biasanya berwarna merah. Jenis sampah ini berisi bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan, seperti baterai bekas, lampu, obat kadaluarsa, kaleng cat, dan oli bekas. Nah, sampah B3 ini tidak boleh dibuang sembarangan karena mengandung zat kimia yang beracun yang dapat mencemari tanah, air, dan juga udara. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus dan pemusnahan sesuai prosedur keamanan. Tempat ini tuh digunakan nahno. Nggak usah bang. Apa? Jangan. Tempat sampah. Hah? Aku agrong lagi deh. Panas Alia. Gampangnya itu kita buang. Nggak kau ini aja, nggak kota aja. Nggak bisa. 3. Tuh, kami pun kata-kata dulu. Sabar dulu.